Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Siwi Mumpuni SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru bebas membentuk karakter dan potensi mereka sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, guru sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian aspek kognitif adalah yang utama. Peserta didik dikatakan berhasil jika dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam proses penilaian. Yang keempat, saya akan merasa gagal jika sebagian besar peserta didik tidak tuntas dan tidak memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Yang kelima, menggunakan ancaman dan hukuman dalam mendisiplinkan murid. Dan yang keenam, pembelajaran lebih mengutamakan ketercapaian dan ketuntasan materi. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya menghargai karakteristik peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, saya yakin peserta didik memiliki bakat dan potensi masing-masing yang perlu dituntun dan diarahkan, sehingga mereka diberi kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru memberikan stimulus, mengarahkan, dan memberikan umpan balik. Dan yang keempat, penilaian lebih difokuskan kepada proses yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran, sesuai dengan bakat dan potensinya, serta lebih mengutamakan dalam pembentukan budi pekerti. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang ingin saya terapkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik dengan pendekatan emosional, misalnya dengan berbagi cerita dan memberikan motivasi, serta berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif, berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai contoh, dengan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat atau memanfaatkan aplikasi game edukasi yang menarik. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dalam pembelajaran yang bertujuan terciptanya profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang melibatkan panca indera, karena setiap anak memiliki gaya belajar dan potensi yang berbeda-beda. Yang kelima, memberikan reward untuk menambah motivasi dan mengurangi hukuman. Dan yang keenam, mengutamakan penilaian budi pekerti dengan melakukan pembiasaan terkait pendidikan karakter. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan diantaranya sebagai berikut. Setiap anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Tugas guru adalah menuntun dan membimbing dengan pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian, pendidikan bukan hanya bertujuan menuntut ilmu saja, tetapi sebagai guru juga dapat memberikan teladan dan pendidikan budi pekerti, agar terwujud generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat.
Terima kasih, salam dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.